Selamat pagi adik-adik. Nah, minggu ini kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Masih semangat kan? Masih semangat ya? Masih dong. Karena kita baru mulai pagi hari ini, kita mau ucapin haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau mulai ibadah kita. Saat ini kakak undang untuk bangkit berdiri. Yuk adik-adik semua berdiri yuk. Kita mau angkat pujian. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidup. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami datang bersama-sama dengan adik-adik kami di rumah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan memberkati WL, tim musik, juga yang terlibat dalam pelayanan ini yang sebentar akan membawakan firman. Tuhan memberkati. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Mungkin adik-adik di rumah punya teman-teman yang sangat setia, tapi nggak ada yang lebih setia dari Tuhan Yesus. Bener nggak? Iya, Kak Hana. Yuk kita nyanyi, masih bangkit berdiri, masih semangat ya. Semangat. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, kita udah memuji Tuhan, kita udah membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, yuk kita tetap masih bangkit berdiri. Kita mau pejamkan mata kita mau datang ke hadirat Tuhan. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan.
Berkati guru-guru, berkati semua yang terlibat ya Bapa. Tuhan ajarkan kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Agar firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan atau kita belajar bersama tentang firman Tuhan pada siang hari ini. Adik-adik mungkin hari-hari kemarin ada adik-adik kita yang terkena banjir di rumah, tetapi tetap bersukacita, tetap bersyukur. Karena Tuhan selalu menyertai, Tuhan yang akan menolong kita melewati setiap kesulitan yang kita hadapi. Puji Tuhan, firman Tuhan kita kali ini terdapat di dalam Hakim-Hakim 6 dan 7, sama seperti pelajaran minggu kemarin, masih tetap sama, tetapi tema kita kali ini adalah penyertaan Tuhan membawa keberhasilan. Adik-adik masih ingat super kebenaran yang adik-adik terima minggu kemarin? Ayo coba ada yang bisa sebutkan? Super kebenarannya pada pelajaran 1 kemarin adalah pertolonganku berasal dari Tuhan. Betul tidak? Nah, untuk sekarang super kebenaran kita adalah walaupun aku kecil, Tuhan menyertaiku. Sekali lagi, walaupun aku kecil, Tuhan menyertaiku. Puji Tuhan. Dan super ayat kita terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Bunyinya demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat kan? Yang kita bahas atau yang kita belajar kemarin itu tentang Gideon, sama seperti sekarang ini. Bagaimana Tuhan memilih Gideon untuk memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan orang Midian. Firman Tuhan bercerita bagaimana Tuhan marah sama orang Israel karena mereka kembali menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak tahu rasa terima kasih sepertinya. Mereka memang bangsa yang tegar tengkuk, kata firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah menolong mereka, membebaskan mereka dari bangsa Mesir, membawa mereka ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi mereka tidak pernah bersyukur. Mereka kembali menyembah berhala. Itu yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan bangsa Midian atau orang Midian menjajah mereka sekian lamanya. Sehingga membuat orang Israel ini sangat melarat. Bagaimana tidak melarat adik-adik? Orang Midian ini setiap kali orang Israel menabur benih untuk menanam benih, untuk persediaan makanan. Itu orang Midian datang banyak-banyak atau berpuluh-puluh atau beribu-ribu atau berlaksa-laksa datang ke situ. Menghancurkan tanaman yang ditanam oleh orang Israel. Bagaimana bisa panen? Tumbuh aja belum, sudah dihancurkan oleh orang Midian. Tapi memang itu atas seizin Tuhan karena orang Israel membuat Tuhan murka atau membuat Tuhan marah. Padahal dalam 10 perintah Tuhan, Tuhan sudah memberikan perintah bahwa orang Israel itu tidak boleh ada Allah lain. Juga tidak boleh menyembah patung, menyerupai apapun patung itu. Tetapi mereka melanggar, akhirnya Tuhan mengizinkan orang Midian datang menjajah mereka. Membuat, kata firman Tuhan, membuat mereka sampai melarat. Membuat mereka lari ke gua-gua dan bersembunyi di sana. Akhirnya orang Israel tidak tahan, mereka berseru kembali kepada Tuhan. Nah adik-adik, ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan kembali mengingat mereka. Tuhan kembali menolong mereka lewat tangannya Gideon. Tuhan memilih Gideon
menjadi alatnya dia untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Nah, adik-adik, Gideon ini merasa dia bukan siapa-siapa. Nah, kakak kasih ilustrasi ya. Nah, biasanya kalau kita memilih pemimpin kelas atau ketua kelas, adik-adik pasti pada yang sudah sekolah pasti tahu ya, kalau memilih ketua kelas kriterianya itu atau penilaian kita itu harus orangnya pinter, harus cerdas, harus bertanggung jawab, harus berpenampilan menarik, harus tampan kalau dia laki, harus cantik kalau dia perempuan. Pokoknya ada banyak yang wow untuk seorang pemimpin. Harus keren lah pokoknya. Itu dalam pemandangan manusia atau dalam ukuran manusia. Tetapi bukan bagi Tuhan. Pemandangan manusia atau penilaian manusia beda dengan penilaiannya Tuhan. Gideon pun demikian. Dalam pemandangan manusia itu dia tidak berarti apa-apa. Dia tidak keren, dia tidak pantas, dia tidak layak. Tetapi kenapa Tuhan memilih dia? Gideon itu hanyalah seorang yang termuda di antara keluarganya. Kata firman Tuhan, sukunya pun yang terkecil dan kaumnya pun yang terkecil di antara suku Manasye. Tetapi Tuhan memakai dia. Adik-adik, ucapkan kembali super kebenaran kita pada siang hari ini. Walaupun aku kecil, Tuhan menyertaiku. Nah, apa sebab Gideon berhasil menjadi pemimpin yang dipilih oleh Tuhan? Itu karena Tuhan menyertai. Gideon berhasil membawa kemenangan yang besar bagi bangsa Israel. Orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia, tetapi Tuhan perhitungkan, Tuhan angkat derajatnya. Karena itu juga membuat Gideon berhasil menjadi pemimpin. Walaupun dia merasa dia bukan siapa-siapa. Karena Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Gideon. Adik-adik, sebelum Gideon berhasil memimpin bangsa Israel, Tuhan ingin agar akar permasalahan bangsa Israel harus diselesaikan atau dosa mereka diselesaikan, yaitu menyembah patung atau menyembah berhala. Adik-adik tahu berhala kan? Patung itu benda mati yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa menjawab doa orang Israel. Yang itu hanya buatan tangan manusia. Kalau bukan dipindahkan oleh manusia, dia tidak akan geser-geser dari tempatnya. Mereka punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Tapi kenapa ini orang Israel mau aja menyembah patung yang notabene-nya benda mati? Itu bodohnya orang Israel. Nah, tetapi Tuhan mau pulihkan bangsa Israel sehingga Tuhan menyuruh Gideon menghancurkan berhala sembahan orang Israel. Dan waktu menghancurkannya Gideon merasa takut atau merasa ragu. Tetapi karena Tuhan menyertainya, dia tetap taat dan dia tetap lakukan. Dan puji Tuhan, Gideon bisa melihat keberhasilan karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Karena di mana ada penyertaan Tuhan, pasti ada keberhasilan. Puji Tuhan adik-adik juga demikian. Meski adik-adik masih kecil, jangan merasa rendah diri. Ketika adik-adik mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan mau menyertai adik-adik. Dan adik-adik akan melihat keberhasilan dalam hidup adik-adik. Namun satu hal, adik-adik harus membereskan apa yang Tuhan tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita dipulihkan. Kalau kita tidak dengar-dengaran, kita berubah, kita bertobat. Kita mau dengar-dengaran kepada orang tua, kita jangan menyakiti hati orang tua. Kalau kita suka menyontek di sekolah, kita bertobat, kita tidak mau lagi. Nah, Tuhan pasti pakai adik-adik dengan heran. Dan Tuhan memberikan keberhasilan kepada adik-adik. Kita lihat super ayat lagi. Meski adik-adik masih sangat muda. Kita baca ya, super ayat kita
di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Meski adik-adik masih sangat muda, tapi adik-adik tidak akan dipandang rendah, asal adik-adik jadi teladan dalam perkataan kita atau tutur kata, dalam perilaku kita sehari-hari, dalam kita mempraktekkan kasih kepada sesama kita tanpa memandang bulu, setia dan menjaga kesucian atau kekudusan. Dengan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong campur tangan. Dan adik-adik akan merasakan di mana ada keberhasilan, karena itulah ada campur tangan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita sekalian dimanapun kita berada. Nah adik-adik, kakak akan berikan pertanyaan. Ada 2, sebutkan super kebenaran hari ini, dan juga yang kedua super ayat kita hari ini. Adik-adik bisa jawab ke grup WA masing-masing kelas, atau ke kakak-kakak guru, atau ke wali-wali kelas adik masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih banyak Bapa yang baik, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dimanapun kami berada. Kalau sampai saat ini kami masih bisa belajar firman Tuhan, itu semua karena Tuhan baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami seperti Gideon yang mau taat, mendengar perintah Tuhan, dan mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, memberkati adik-adik dimanapun berada. Berikan selalu sukacita, damai, sejahtera kepada mereka. Biarlah Tuhan senantiasa nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan biarlah adik-adik kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan lewat firman mereka boleh dibentuk semakin kuat, semakin hebat di dalam Tuhan. Mencintai Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, dan lewat adik-adik yang ada, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami, teristimewa berkat kesehatan. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, jangan lupa terus berdoa. Puji Tuhan, kakak kembalikan ke Kak Hana dan Kak Marta. Tuhan memberkati kita semua. Nah adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan tentang penyertaan Tuhan. Nah jadi adik-adik gak perlu takut karena Tuhan Yesus pasti menyertai. Untuk minggu depan kita masih ibadah online jam 11. Yuk kita mau tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada kesempatan minggu ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersatu hati, baik adik-adik yang ada di rumah maupun kakak-kakak yang ada di sini Tuhan, untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami akhiri ibadah pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.